2021 dengan susunan acara sebagai berikut. Pukul 7.30 sampai pukul 8, absensi Dimatiin. persiapan pembukaan. Pukul 8 sampai 8.15, sambutan oleh pimpinan Nurani Hati Institut, Bapak Ade Sumengkar, sekaligus doa pembuka membaca basmalah. Pukul 8.15 sampai 8.45, materi mengenai pemberdayaan sumber daya untuk kepala sekolah dan guru PAUD oleh narasumber pendamping Indah Solistiyowati. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pukul 8.45 sampai 11.45, materi mengenai pengembangan literasi oleh narasumber utama Abdul Holis dengan didampingi oleh narasumber pendamping Indah Solistiyowati. Pukul 14.45 sampai 12.15 merupakan sesi tanya jawab. Pukul 11.45, mohon maaf. Pukul 12.15 merupakan penutup atau doa penutup membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ade Sumengkar. Mohon maaf, Ade belum di-unmute. Terima kasih, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar suara saya, Bu Ananda Putri dan Bapak Ibu sekalian? Terdengar jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Bapak Ade Sumengkar, sebagai founder Nurani Hati Institute dan tentunya sebagai penanggung jawab kegiatan POP atau program organisasi penggerak yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek yang bermitra dengan berbagai ormas. Ya, ada sekitar ribuan ormas yang waktu mendaftar, kemudian yang diterima hanya sekitar 150-an. Nah, kami adalah salah satu yang memang ditunjuk untuk bermitra dengan Kemendikbudristek. Itu yang pertama. Rasa syukur kita panjatkan, Bapak Ibu sekalian, diberikan kesehatan tentunya dan juga mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan. Acara ini sebenarnya acara ini wajib ya buat semuanya peserta, karena ini kegiatan ini adalah kegiatan yang memang dimungkinkan oleh Kemendikbud untuk selalu dipantau. Nah, hari ini alhamdulillah ada pendamping lapangan ya, Bu Eli ya, yang ditugaskan oleh pusat untuk memantau kegiatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita memanjatkan salawat Nabi besar Muhammad SAW, dikarenakan kegiatan ini dan dikarenakan beliaulah kita selalu mendapatkan syafaat insya Allah di akhirat kelak. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penilik, tentunya mewakili kepala dinas ya, yang sudah memberikan restu, kemudian sudah memberikan kemudahan buat kami. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa hal, tantangan dan kendala, tentunya ini menjadi bagian daripada evaluasi kami. Yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili lembaga dari tiap-tiap peserta yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga kepada guru-guru, kami ucapkan selamat untuk selalu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada staf yang selalu
mensupport kegiatan selama ini. Kemudian juga pada Pak narasumber dan Ibu narasumber yang selalu semangat membimbing, memberikan motivasi, kemudian juga memberikan monitoring ya yang tidak lelah ya, tentunya ini untuk pengembangan literasi dan pemberdayaan sumber daya untuk kepala sekolah dan guru PAUD. Nah, kami ingin sedikit share tentang apa yang menjadi kesimpulan ya, menjadi temuan kami dari mulai dibukanya tanggal 2 Oktober, kemudian kita juga melakukan workshop tanggal 3 Oktober, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 8 ada monitoring, ya, kemudian tanggal 9 dan tanggal 10 kita lakukan lagi kegiatan workshop untuk tingkat yang advance 9 dan 10, kemudian tanggal 11 ada monitoring ya. Nah, kemudian yang hari ini adalah tanggal 16 kita monitoring untuk kegiatan sudah dalam tahapan bab 1 penulisan buku. Nah, izinkan saya untuk sharing Bapak Ibu sekalian supaya Bapak dan Ibu sekalian tambah jelas kegiatan apa yang sudah dilakukan, kemudian yang saat ini dilakukan, dan yang kedepannya seperti apa. Nah, yang pertama izinkan saya dengan Adik Ingkar Sumengkar sebagai founder Nurani Hati dan penanggung jawab kegiatan ini mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian, terutama para penilik untuk memberikan support dan dukungan agar kepala sekolah dan guru-guru tetap konsisten dan komitmen sampai selesai acara kegiatan ini. Kemudian kita ada sesi di 2022 dan ada sesi di 2023. Nah, ini yang kemarin saya selalu ingatkan bahwa ada tiga dimensi Merdeka Belajar yang saya kuatkan lagi, yaitu komitmennya Bapak dan Ibu sekalian, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu sekalian komitmen itu untuk tujuan. Tujuan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah dan guru, dan saya ingatkan kembali bahwa bukan berarti kompetensi Bapak dan Ibu sekalian kurang atau lemah, tapi di sini adalah untuk menguatkan. Nah, ada refleksi dan biasaan. Nah, kejadian selama workshop ini memang banyak hal-hal yang tidak terduga. Ada yang semangat, ada yang memberikan respon yang baik dan sebagainya. Tentunya ini menjadi harapan penghargaan kami sebagai manajemen Nurani Hati Institute. Dan tentunya juga ada tantangan tersendiri, yaitu bagaimana di sisi lain Ibu juga punya tugas tentang bagaimana meningkatkan mutu di setiap lembaga. Jadi ada masing-masing tugas dari entah itu dari Kemendikbud, entah itu dari dinas, entah itu dari Badan Akreditasi Nasional dan sebagainya. Nah, semuanya ini harus dalam rangka bagaimana mencapainya. Kemarin saya sudah singgung ya, tentunya Ibu harus mempunyai, Bapak dan Ibu sekalian, inovasi yang pertama, yang kedua harus punya penguasaan teknologi, kemudian kolaborasi. Tanpa tiga ini kemungkinan sulit, terutama di era disrupsi atau di era pandemik ini. Karena dengan inovasi seperti inilah kita walaupun tidak bertemu, tetapi kita masih tetap menggali ilmu dengan inovasi, dengan Zoom, dengan teknologi, dengan kolaborasi. Jadi kita harus banyak berkolaborasi. Jadi jangan diam, kemudian tidak bertanya dan sebagainya. Nah, berikut kemarin saya menampilkan ada evaluasi data baseline yang nanti dilakukan oleh Kemendikbud Pusat, dan itu mudah-mudahan di minggu kedua dan ketiga sudah berjalan ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi akurat data baseline. Jadi data dasar sebelum Ibu melakukan proses workshop itu seperti apa sih gitu. Pengetahuan Ibu tentang literasi seperti apa, itu akan didata. Nanti metodenya adalah tentunya dengan survei. Ibu akan disurvei. Tidak jauh daripada lingkungan belajar yang akan ditanya. Nah, kemudian ada lagi ya, saya mendapatkan beberapa info WA dari teman-teman, Pak, saya dihubungi oleh seorang. Nah, ini mungkin saya akan mengklarifikasi bahwa memang benar Kemendikbud mengutus pendamping lapangan. Di sini mungkin hadir Bu Eli. Selamat pagi Bu Eli.
nanti kita ada waktu kita tampilkan, bahwa tujuan daripada pendamping lapangan yang merupakan representatif dari Kemendikbud Ristek Pusat terkait dengan program organisasi penggerak adalah yang pertama adalah agar pelaksanaan kita itu selama pelaksanaan program itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, fungsinya tugasnya apa? Yang pertama, pendamping lapangan adalah memberikan asistensi tentunya. Jadi ada mungkin saat ini Ibu pendamping lapangan ada di salah satu lembaga yang hadir di sementara ini di Ciamis ya. Kemudian tugas lain adalah berkoordinasi ya yang Ibu lakukan saat ini. Kemudian lembaga yang tadi sudah menyampaikan kepada saya bahwa saya dihubungi oleh seseorang. Nah, ini adalah bentuk koordinasi. Jadi silakan saja Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan tugas masing-masing. Nah, kemudian ada gambar mata. Ini adalah pemantau. Jadi kegiatan kita dipantau. Jadi yang absennya kurang dan sebagainya. Jadi ini menjadi pantauan tersendiri ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini tentunya harus berdampak. Ya. Jadi dari tujuan salah satunya adalah pelaporan pendampingan lapangan akan melaporkan dampaknya apa terhadap kegiatan. Kalau sama saja ya berarti tidak ada perkembangan gitu yang kita harapkan. Makanya saya butuh Bapak dan Ibu sekalian komitmen, kemudian keseriusan untuk menjalankan program ini. Memang ada kegiatan lain terkait dengan mutu, silakan. Tapi ini adalah prioritas yang memang Kemendikbud Ristek Pusat dengungkan. Jadi lebih mana yang Ibu prioritaskan, saya berharap ini menjadi prioritas utama buat Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kegiatan di lembaga tidak prioritas, bukan berarti kegiatan yang lain tidak prioritas, tapi ini sangat ditekankan. Nah, jadi ada input, yaitu ada evaluasi baseline, kemudian ada proses yang kita sekarang ini belajar dengan Nurani Hati Institute mewakili program organisasi penggerak Kemendikbud Ristek. Kemudian ada pendamping lapangan supaya semuanya bersinergi. Nah, kemudian yang kami butuhkan adalah saat ini komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian peserta yang sudah ikut POP 2021 tetap melanjutkan sampai dengan 2022 dan 2023. Pasti ada risiko tadi waktu dan sebagainya. Tetapi ini adalah bagian daripada tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud, yaitu Bapak dan Ibu sekalian mempunyai kompetensi sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pendidik dan sebagainya itu meningkat gitu loh. Nah, ini saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian penilik mohon diberikan dukungan, diberikan support terhadap lembaga-lembaga yang mengikuti kegiatan ini, tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber mohon selalu dipenuhi agar tidak sampai meninggalkan ya kegiatan itu. Nah, kemudian ini timeline. Kita berada di merah ini. Merah 1, merah 2, merah 3, tanggal 2 dan 3 sudah merah. Ini sudah kita lakukan. Tanggal 9 dan 10, bulan 10 kita sudah lakukan. Nah, sekarang tanggal 16, bulan 10 kita melakukan monitoring. Ini monitoring. Nah, tanggal 2 sampai tanggal 16 ini Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di website kami, di YouTube, kemudian di Facebook maupun di sosial media online. Jadi ada di media online Matra ya, Pak Kholis ya, yang kemarin di share itu. Iya. Berita senator, di berita senator ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian atau Ibu pendamping lapangan, Bu Eli silakan dapat melihat atau mereview kegiatan yang sudah berjalan. Karena Ibu kan baru bergabung atau baru memantau kami pada saat di sini ya. Tapi kita sudah berjalan tanggal 2 dan tanggal 9 dan kami sudah melaporkan kegiatan tersebut. Nah, tetapi Ibu dan Ibu pengawas lapangan, Ibu pendamping lapangan maupun PPL bisa melihat kegiatan kami ada di website. Ada di Facebook, ada di media sosial yang kami share di masing-masing lembaga. Ibu bisa tanyakan nanti kepada lembaganya media sosial mana yang meliput ini. Artinya secara pribadi masyarakat antusias melalui media sosial tentang program organisasi penggerak. Nah, kami juga ada sesuai dengan rencana itu ada monitoring. Ya.
Monitoringnya sebenarnya sudah dilakukan dari tanggal 4, kemudian tanggal 11, sekarang tanggal 16 adalah bab 1. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu sekalian semangat bab 1 kali ini nanti ada bagian daripada narasumber hebat Pak Holis, Abdul Holis, dan juga nanti ada narasumber hebat juga Bunda Ida yang akan selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai nanti kita akan ketemu di tanggal seharusnya 9 Desember, tapi akan dimajukan di tanggal 25 November kegiatan bedah bukunya. Ini akan kita lakukan hybrid ya, terbatas. Sisanya mungkin nanti bisa memantau melalui media sosial, tetapi nanti yang akan kita undang adalah yang memang serius, yang terbaik, bukan berarti yang lain tidak terbaik, tapi kesungguhan Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat dari tugas-tugas yang Bapak Ibu sekalian kirim, setorkan kepada kami. Jadi tanggal 25 bulan 11, insya Allah kita akan mengadakan tatap muka terbatas di gedung MPR DPR untuk menampilkan karya terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kan kelompoknya sudah dibagi. Saya memantau semalam masih ada kelompok yang belum. Jadi tolong komitmennya untuk memberikan kesungguhan, karena tanggal 25 nanti adalah kita akan memberikan yang benar-benar terbaik saja. Tetapi bukan berarti yang lain tidak terbaik, nanti kita akan berikan reward yang lainnya juga. Jadi sekali lagi yang sedianya tanggal 9 bulan 12, kegiatan bedah buku dimajukan menjadi tanggal 25 bulan 11 di gedung MPR DPR pukul 10 sampai pukul 12. Jadi nanti akan ada keynote speaker dari pimpinan MPR DPR, kemudian nanti ada juga dari pemerhati pendidikan ya, yaitu Dr. Dirgantara, kemudian nanti ada juga dari narasumber dari Kementerian Departemen Luar Negeri, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat melihat secara whole, secara menyeluruh tentang pendidikan di berbagai negara. Jadi ini reward kami kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang serius, pertama, yang kedua punya komitmen, yang ketiga punya tanggung jawab. Nah, monitoring ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian nanti kita akan sewaktu-waktu akan Zoom kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Ya. Itu saja dari kami, apa yang dapat kami share, mudah-mudahan menjadi bahan masukan buat Bapak Ibu sekalian dan memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lain bahwa kegiatan ini sangat penting dan momennya memang sangat diperhatikan oleh Kemendikbud. Jadi bukan berarti kegiatan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah, kemudian di yayasan, kemudian di Diknas itu tidak penting, tetapi ini adalah momen yang penting, yang sangat diperhatikan oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi, karena ini dipantau oleh BPK, kemudian Bappenas, KPK, dan sebagainya. Jadi ini adalah super prioritas untuk kegiatan Kemendikbud Pusat. Jadi tolong Bapak dan Ibu penilik berikan support kepada kepala sekolah dan guru agar tetap memonitor, kemudian mendukung, mensupport. Sekali lagi ini adalah harapan dan pesan kami pada Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ini jadwal. Jadi jadwal kami adalah sekarang di tanggal 16 ya. Tanggal 16 ini yang warna merah ini kita Zoom. Harapkan kami nanti Pak narasumber dan Ibu narasumber memberikan evaluasi tentang kegiatan ini, kemudian nanti kita juga akan bahas bab 2, bab 3 dan 4 sampai bab 5 dan seterusnya bagaimana. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal, kita umumkan yang terbaik di tanggal 18 November ya. Kemudian kita akan dampingi tanggal 20, mungkin nanti kita akan rubah jadwalnya, akan kita majukan supaya ada waktu para narasumber hebat ini untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Karena terlampau mepet waktunya karena ketika ada perubahan ini sampai nanti kegiatan bedah buku. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, sebentar ini kok tidak